Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari kali ini. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada main female. Ada sudden world. Ada despair. Ada bad health, ada official person, ada main male. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke. Di sini untuk kalian seorang perempuan dewasa, wanita dewasa, akan ada sebuah perubahan positif yang akan terjadi dalam hidup kamu. Sebuah perubahan yang bisa membuat kamu lebih damai. Ketika kamu bisa membuka pikiran kamu untuk lebih berpikir luas tentang apa yang kamu hadapi, pikiran itu akan membawa sebuah perubahan positif untuk kamu, di mana sesuatu yang tadinya membuat kamu gelisah, khawatir, dan takut, tapi dengan perubahan pikiran kamu akan membawa kedamaian dalam hati kamu. Dan ketika hati kamu dalam keadaan damai, sebuah harapan akan bisa terwujud. Jadi ini lebih kayak energi pikiran ya. Jadi ketika kamu lebih terlalu memikirkan ya, pikiran kamu dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, gelisah, itu akan membawa energi-energi negatif dalam hidup kamu. Mungkin yang terjadi ya, selalu membawa kegelisahan yang akhirnya ada ketidakberuntungan, ya, kegagalan yang terjadi dalam hidup kamu. Tapi ketika kamu merubah cara pandang kamu
untuk selalu melihat sisi positif dari sebuah kejadian, ya, itu akan membawa perubahan positif buat kamu. Di saat pikiran kamu lebih tenang, di saat hati kamu damai, malah sesuatu yang tadinya sempat gagal, di sini sesuatu itu, ya, harapan itu akan terwujud. Jadi ini tergantung dari hati kamu, ya. Ya, kekuatan pikiran yang bisa merubah semua aspek dalam hidup kamu. Jadi makanya di sini itu selalu berusahalah untuk berpikir positif agar apa yang terjadi dalam hidup kamu itu hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan keberuntungan. Ya. Terus di sini aku melihat ada hasil yang memuaskan dari kerja keras kamu selama ini. Kebijaksanaan kamu dalam mengambil keputusan akan membawa sebuah keuntungan untuk kamu. Ketika kamu udah belajar dari kegagalan-kegagalan yang sempat terjadi, di sini akan ada sebuah keberhasilan yang lebih dari ekspektasi kamu. Ya, beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan di sini, ya. Akan ada perubahan positif dari keuangan kamu juga di sini. Jadi bagi kalian yang sempat merasa putus asa karena mungkin sempat adanya kegagalan, berusahalah untuk tetap berpikir positif agar pikiran kamu itu tenang, biar hati kamu itu damai. Dan ketika semuanya bisa selaras, aku melihat bakal ada kesuksesan untuk kamu. Apa yang tadinya kamu udah benar-benar merasa putus asa, tapi ketika kamu mau bersabar, berusaha, aku lihat di sini akan ada harapan yang terpenuhi di sini, ya. Akan ada kerja keras yang menghasilkan. Ya, ini kayak lebih ke arah kesuksesan dan keberhasilan, ya. Yang tadinya kamu merasa udah nggak mungkin mendapatkan sesuatu hal, tapi di sini malah keberhasilan itu datang untuk kamu. Di sini hati-hati untuk menjaga kesehatan dengan baik, ya. Jangan lupa untuk minum vitamin. Atau di sini ada seseorang, ya, yang sedang sakit yang membutuhkan perhatian kamu. Terus di sini dalam hal pekerjaan, mungkin ada yang melamar pekerjaan, ya. Di sini ada lamaran pekerjaan baru atau ada tawaran bisnis, ya. Mungkin untuk kalian yang belum ada pekerjaan, mungkin di sini akan ada tawaran bisnis, tawaran usaha, ya. Mungkin saatnya kamu mencari lamaran-lamaran di sini. Terus di sini seseorang yang sempat datang dan pergi dalam hidup kamu. Seseorang yang sempat menarik diri atau tidak berkomunikasi dengan kamu. Saat ini seseorang itu mencoba untuk merefleksi apa yang udah dia lakukan kepada kamu, atau seseorang ini lagi introspeksi diri. Dia melihat keadaan dia yang saat ini, ya mungkin jauh banget dengan keadaan dia sebelumnya.
Makanya dia kayak introspeksi diri ya. Ada keinginan dia untuk melakukan perubahan. Ada keinginan seseorang ini untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Tapi ketika seseorang ini mungkin bergerak ke kamu atau datang ke kamu, aku rasa kamu udah mulai nggak mau untuk respon dia lagi ya energinya. Jadi ketika kamu udah benar-benar rilis, udah benar-benar pingin move on, malah seseorang ini ingin datang lagi ke dalam hidup kamu untuk menawarkan sebuah perubahan. Ya, dia ingin kembali dengan versi terbaiknya. Tapi itu tadi energi kamu udah benar-benar rilis. Ya. Jadi kayak bertolak belakangan. Ketika kamu kemarin mungkin mengharapkan dia, menginginkan dia, tapi dianya malah fokus kepada dirinya sendiri, dianya malah menghindar, dianya malah menjauh. Tapi ketika kamu di sini udah mengambil keputusan untuk melepaskan, malah seseorang ini berusaha banget untuk kembali sama kamu. Tapi dia ingin kembali dengan versi terbaiknya. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada making merit, ada perseverance, ada bully, ada promise, ada adventure, ada imagination. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada justice, seven of cup, the hierophant, eight of cup, five of wands, the moon. Aku melihat di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin terhalang oleh restu orang tua. Mungkin kamu di sini sangat mencintai seseorang, berharap bisa bersatu dengan seseorang tersebut. Tapi entah orang tua dia atau orang tua kamu tidak mensetujui hubungan kalian, sehingga hubungan kalian harus berakhir atau putus. Entah itu orang tua dia atau entah itu orang tua kamu ya. Sebenarnya kamu dengan seseorang ini memang tidak akan sejalan. Jadi apa yang kamu rasa baik belum tentu baik untuk kamu. Apa yang kamu rasa kurang baik kadang itu adalah sesuatu yang baik untuk kamu. Jadi mungkin jika orang tua kamu yang tidak menyetujui hubungan kamu dengan pasangan kamu, bukan berarti
orang tua kamu tidak mau kamu bahagia kan? Tapi orang tua kamu tidak mengizinkan kamu bersama dengan seseorang ini karena punya alasan. Karena mereka ingin kebahagiaan kamu, bukan untuk sesaat, tapi untuk kebahagiaan panjang kamu. Ya. Mungkin beberapa ada yang marah. Kenapa harus dilarang? Kenapa begini? Ya. Memang orang tua nggak mau ya anaknya bahagia bersama orang yang dicintai. Orang tua melihat dari sisi lain, dari cara pandang lain. Kenapa orang tua tidak merestui di sini? Karena mereka berharap kebahagiaan kamu, bukan malah seperti apa yang difikirkan. Mereka nggak mau kamu bahagia gitu. Karena mereka nggak hanya melihat sesuatu yang berhubungan dengan cinta-cintaan, mereka melihat masa depan kamu. Karena kalau udah menikah, ujian dan cobaannya itu akan berbeda. Di sini kebalik, kita balik. Andaikan kamu punya anak, terus anak kamu meminta izin kepada kamu, dan kamu melihat seorang pasangan anak kamu yang menurut kamu kurang baik, apakah kamu akan membiarkan anak kamu hidup bersama dengan seseorang itu? Anak yang kamu udah rawat dari kecil, apakah kamu akan rela membiarkan anak yang kamu sayang-sayang itu jatuh ke tangan seseorang yang tidak tepat? Pasti kamu akan melarang, pasti kamu akan menolak. Jadi sebenarnya orang tua memberikan nasihat, memberikan saran, atau melarang kamu bukan karena mereka nggak ingin kamu bahagia, tapi sebaliknya, orang tua kamu menginginkan kebahagiaan kamu untuk masa depan kamu, untuk seterusnya. Bukan hanya sesaat. Karena mereka juga berpikir kalau udah nggak ada mereka, pasangan kamu harus bertanggung jawab untuk membahagiakan kamu. Makanya dia harus milih orang yang benar-benar bisa tanggung jawab. Ya. Jadi bayangkan kalau kamu yang sebagai orang tua. Dan sebaliknya, jika orang tuanya yang gak setuju, ya, kamu juga gak boleh merasa minder. Mungkin ada cara pandang orang tuanya memikirkan jangka panjang anaknya, dan kamu harus menerima itu. Yang harus kamu pikirkan, mungkin dengan jalan orang tuanya nggak setuju, bisa jadi kalau kamu lanjutkan dengan seseorang itu kurang baik untuk kamu. Mungkin ini cara semesta untuk menjauhkan kamu dengan seseorang yang kurang baik. Tuhan lebih tahu apa yang udah Dia lakukan. Kamu gak akan pernah tahu apa aja yang Dia lakukan di belakang kamu. Jadi ketika ada perpisahan karena mungkin hambatan restu orang tua, ya udah, di sini kamu harus belajar untuk menerima. Mungkin dengan jalan orang tuanya tidak merestui, itu adalah jalan dari semesta untuk menjauhkan kamu dari orang yang kurang baik. Siapa tahu Tuhan sudah mempersiapkan pasangan yang lebih baik dari pasangan kamu saat ini. Ya, lebih baik gagal untuk menikah daripada udah menikah tapi gagal. Ya. Terus di sini untuk kalian yang sering berkhayal, untuk kalian yang sering berandai-andai,
Di sini kamu harus menentukan apa yang kamu inginkan. Karena dengan khayalan akan membuat kamu tidak bisa konsentrasi. Sudah saatnya kamu melangkah. Sudah saatnya kamu menekuni apa yang menjadi impian kamu. Jadi kalau kamu punya impian, kamu punya harapan, kamu punya cita-cita, kamu punya khayalan, wujudkan apa yang menjadi khayalan kamu. Jangan hidup di khayalan. Ya, agar kamu tidak sakit kalau terjatuh. Hiduplah di dunia nyata, jangan di dunia khayalan. Oke. Di sini mungkin beberapa dari kalian ada yang merasa banyak orang yang membuli kalian. Banyak orang yang ngegosipin kalian, hina kalian. Entah itu tetangga, entah itu teman, entah itu siapa. Semesta ingin memberikan pesan kepada kamu, sabarlah. Gak perlu kamu membalas dengan omongan atau tindakan yang kurang baik. Yang harus kamu lakukan, ya, memintalah pertolongan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk orang-orang yang udah membuli kamu, yang udah menghina kamu. Ya, jadi nggak perlu kamu membalas sesuatu hal yang udah mereka lakukan kepada kamu dengan kejahatan, tapi di sini diminta untuk kamu lebih baik meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Terus ada seseorang di masa lalu, ada orang lama yang ingin datang kepada kamu dengan versi terbaiknya. Dia akan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dia di sini merasa tidak puas dengan kehidupan atau keadaan dia sekarang, sehingga ada keinginan untuk kembali ke dalam hidup kamu. Di sini dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Dia berjanji akan bisa membahagiakan kamu. Dia ingin memiliki komitmen yang lebih mendalam dengan kamu. Dia ingin ngajakin kamu nikah. Dia ingin ngajakin kamu menua bersama. Jadi ada seseorang dari masa lalu yang akan kembali. Di sini ada juga ya, yang aku rasa ada seseorang yang serius sama kamu. Ada seseorang yang baik sama kamu. Tapi mungkin bagi teman kamu, bagi sahabat kamu, orang ini nggak baik. Ya. Tapi bagi orang tua kamu atau bagi kamu dia baik gitu. Aku rasa nggak perlu dengerin omongan orang yang nggak pernah menjalani hubungan bersama dengan kamu ya. Kalau orang tua kamu merestui, ya, kalau orang tua kamu mengiyakan, terus kamu juga merasakan dia benar-benar mau untuk berubah, ya udah gitu. Nggak perlu dengerin omongan orang ya. Di sini ada yang akan melakukan sebuah perjalanan. Ya. Misalkan ada yang akan berencana melakukan sebuah perjalanan bersama dengan pasangan. Ya, ada yang mau berwisata, travel, pergi ke suatu tempat dengan pasangan. Hati-hati ya di sini. Jangan sampai ada konflik karena ada ketidakcocokan dalam omongan. Ya, nanti udah di suatu tempat ujung-ujungnya berantem. Terus di sini ada beberapa dari kalian tiba-tiba ngebayangin seseorang, tiba-tiba kepikiran seseorang, padahal ini adalah seseorang yang udah lama ya, udah lama nggak pernah kamu pikirkan karena kamu dan dia sama-sama memiliki kehidupan masing-masing gitu. Tapi di sini tiba-tiba ya kamu keinget dia, tiba-tiba kamu berimajinasi tentang dia. Ternyata ada seseorang yang ngebatin kamu. Di alam bawah sadar dia selalu menyebut nama kamu. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan rasa kangennya. Dia nggak bisa mengungkapkan rasa sayangnya ke kamu. Karena komunikasi kamu dan dia udah benar-benar terputus, udah benar-benar lost kontak. Makanya di sini dia ngebatin kamu biar kamu keinget sama dia.
atau dia ingin memberikan pesan itu, rasa kangennya, rasa sayangnya lewat mimpi kamu. Ya, mungkin orangnya juga bisa ilmu kebatinan kali ya. Mungkin dia agak bisa belajar seperti itu. Jadi seseorang ini kayak ngebatin kamu sehingga kamu tiba-tiba berimajinasi atau keinget seseorang ini. Atau seseorang ini, ya kan di sini kayak ada berhubungan dengan dunia mistis, pesan dari mimpi. Ya, dia mungkin akan datang ke dalam mimpi kamu. Padahal kamu nggak mikirin dia sama sekali. Tiba-tiba kamu mimpiin dia dan kayak ada sesuatu yang dia omongkan di situ. Jadi di sini karena dia bisa hal-hal yang berhubungan dengan dunia mistis, dia akan memberikan pesan dari mimpi. Dia memiliki maksud tersembunyi untuk hadir ke dalam mimpi kamu. Atau di alam bawah sadar kamu, di sini dia ngebatin kamu, nyebut nama kamu agar kamu tiba-tiba keinget sama dia atau berimajinasi tentang dia. Oke, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye-bye.